Halo guys, ketemu lagi dengan saya pada konten saya belajar hukum praktis kuliah outdoor. Saat ini di tempat saya agak mendung-mendung. Sudah beberapa waktu tidak muncul dengan konten-konten hukum, dan kali ini saya ingin berbagi tips soal pembatalan perjanjian. Mungkin hal ini saya angkat sebab menurut saya ini pengetahuan praktis, sebab kasus-kasus perdata di pengadilan banyak didominasi oleh konflik mereka yang tadinya bersepakat, kemudian dalam perjalanan sebelum berakhir masa kesepakatan mereka itu, mereka ingin melakukan pembatalan. Nah, di dalam KUH Perdata pasal 1320 mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, perjanjian itu sah apabila memenuhi 4 unsur. Yang pertama harus ada sepakat para pihak yang mengadakan perjanjian, sebab ini soal perdata. Hukum perdata itu mengatur hubungan antara pribadi. Berbeda dengan hukum pidana, dia mengatur yang berakibat hukum berkaitan dengan publik. Kemudian syarat yang kedua adalah cakap. Cakap di sini berkaitan dengan dua, usia, yang saat ini di Indonesia dipakai banyak undang-undang tentang batas usia, tetapi saat ini yang dipakai adalah batas usia 18 tahun untuk usia dewasa, ya, di atas minimal 18 tahun. Kemudian yang kedua, cakap dalam pengertian seseorang yang tidak berada di bawah pengampuan. Di bawah pengampuan artinya orang itu mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Tuh, kemudian syarat yang ketiga adalah ada objek. Ya, orang melakukan perjanjian di dalam bidang keperdataan, ya pasti ada objek. Objek itu di mana mereka melakukan perjanjian di dalam perdata, melakukan perikatan antara pihak yang satu, pihak yang lain, dan para pihak itu tentunya ingin sesuatu itu pada umumnya ingin mengambil manfaat dari itu. Tidak saja satu pihak, tetapi semua pihak yang melakukan kesepakatan itu tentunya merasa ada manfaat yang mereka ambil dari bekerja sama itu, bersepakat itu. Kemudian syarat yang keempat adalah bahwa objek itu sesuatu yang tidak melanggar undang-undang, sesuatu yang tidak melanggar kesusilaan, atau dalam pengertian bahasa KUH Perdata halal. Halal artinya tidak ada undang-undang yang dilanggar dan tidak ada aturan masyarakat, kesusilaan, ketertiban masyarakat yang dilanggar. Sekarang kita mulai pada sepakat. Sepakat itu para ahli, Prof. Subaktia, salah satu pakar perdata di Indonesia, mengatakan bahwa sepakat itu kehendak yang bebas, ya? Sesuatu yang diberikan tanpa keterpaksaan. Seseorang bersepakat itu harus ada keinginan dari dalam hatinya untuk bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu harus ada kewajiban moral dia untuk taat kepada isi daripada kesepakatan, sehingga syarat sepakat itu dikatakan bahwa kehendak yang bebas, gitu ya. Sesuatu yang tidak boleh melanggar yang disebutkan dalam pasal 1321. 1321 mengatakan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan menjadi cacat, ya, dengan bahasa dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan terpaksa, apabila ada kehilafan, dan apabila ada penipuan. Tiga hal ini yang bisa dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan perjanjian khusus pada sepakat, ya. Kalau untuk pada yang kedua soal cakap itu tidak terlalu sulit, sebabkan seseorang sudah dewasa mudah untuk dibuktikan. 18 tahun itu seseorang berada di bawah pengampuan juga tidak sulit untuk dibuktikan, ya. Tapi sepakat itu yang pada umumnya sebab mereka melakukan dengan kehendak yang bebas, suka sama suka, ya. Ketika saya ingin bekerja sama dengan orang lain, tentunya saya punya pilihan yang bebas untuk bekerja sama dengan A, B, C, D, atau siapa saja. Begitupun saya pun punya hak asasi untuk menolak kalau ada orang yang mengajak melakukan perjanjian. Jadi sesuatu kehendak yang bebas. Kalau tidak mau, jangan. Kalau memang punya keinginan bahwa dalam melakukan hubungan hukum itu ada manfaat yang dirasakan, ya,
tidak boleh cacat. Cacat itu apabila dilakukan dengan hilaf, apabila dengan penipuan, apabila ada keterpaksaan. Penipuan itu menurut pasal 1328 dijelaskan, walaupun di dalam KUH Perdata itu tidak ada penjelasan yang rinci sebagaimana di dalam pasal 378 KUH Pidana yang mengatakan bahwa tipu muslihat itu dilakukan terhadap penggunaan nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan. Di dalam KUH Perdata pasal 1328, penipuan itu hanya dikatakan tipu muslihat yang dilakukan seseorang atau salah satu pihak yang apabila tidak dilakukan tipu muslihat itu, mungkin seseorang itu tidak akan melakukan kesepakatan, tidak akan bersepakat. Sampai di situ saja ya, dibilang tipu muslihat. Dan untuk mengatakan bahwa seseorang itu melakukan tipu muslihat bukan dengan persangkaan, harus dibuktikan. Nah, pembuktian itu yang seringkali sulit. Sebab apa? Di dalam hukum perdata ketika mereka melakukan kesepakatan itu, kalau dengan akte otentik tentunya di depan notaris, kan notaris lihat mereka melakukan tanda tangan itu, tidak ada yang paksa. Oleh karena itu sulit membuktikannya. Apabila kita mengajukan pembatalan perjanjian dengan penipuan, pemaksaan maupun khilaf, harus dibuktikan bahwa ketika kita melakukan itu memenuhi 3 unsur ini yang diatur dalam 1321 KUH Perdata, dan harus dibuktikan, tidak dipersangkakan. Itu yang bisa kita ajukan untuk melakukan pembatalan perjanjian apabila kita atau salah satu pihak itu merasa bahwa memenuhi 3 syarat itu. Selain itu tentunya yang sederhana, ketika 4 orang bersepakat dan mereka mau menyelesaikan kesepakatan itu sebelum berakhirnya, maka mereka tinggal bersepakat lagi, 1, 2, 3, 4 yuk kita kumpul. Kayaknya kita sudah tidak ini, kita setuju ya, setuju untuk tanda tangan ulang sebagaimana mereka menandatangani kesepakatan itu. Kalau akte di bawah tangan, mereka batalkan bersama, baru mereka ke notaris. Kalau mereka buat itu di depan notaris, mereka juga harus berempat itu sama-sama ke notaris. Notaris, kami sudah mau tarik kesepakatan itu, belum waktunya, tanda tangan lagi mereka di depan notaris, itu nggak masalah. Tapi kan yang menjadi problem ketika di dalam perjalanan itu sebelum berakhirnya perjanjian mereka, atau mereka bisa tidak tentukan berakhirnya perjanjian itu, ada pihak yang merasa diperlakukan sebagaimana disebut pada pasal 321. Nah, silakan ajukan pembatalan perjanjian. Tetapi ingat, KUH Perdata bilang bahwa harus dibuktikan, bukan dipersangkakan. Nah, sesuatu yang tidak mudah ya. Apalagi dalam KUH Perdata tidak ada penjelasan lain selain dikatakan bahwa ada tipu muslihat, yang kalau tipu muslihat itu tidak diberikan, maka seseorang itu tidak akan melakukan perjanjian. Nah, di situ membuktikan. Sebagaimana saya katakan, 4 orang berjanji tidak bikin akte otentik untuk melakukan kesepakatan membuka usaha bersama. Itu karena notaris lihat, oh semua datang, mereka datang sehat-sehat semua, notarisnya katanya sehat-sehat, tanda tangan. Nah, mau buktikan bahwa di situ ada penipuan tidak mudah. Oleh karena itu kadang hakim melakukan penafsiran, menganalogikan sebagaimana pasal 378 dalam pidana. Bahkan ada orang menunggu dulu perkara pidananya, bisa satu kasus itu di pidana dan perdata ya, sudah ada putusan pidana bahwa betul dia melakukan pembuktian, baru dia ajukan perdata. Tapi ini kan memang jadi panjang waktunya. Oleh karena itu memang saat ini sedang dipikirkan, bahkan sedang dirancang oleh Asosiasi Pengajar Hukum Perdata Indonesia untuk dilakukan sesuai dengan zaman, pembaharuan. Demikian guys dari saya. Jika suka dengan konten ini silakan subscribe. Kalau udah subscribe mungkin bisa di like, atau silakan tulis pesan-pesan di bawah video ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada request apa yang akan kita sampaikan, nanti saya akan coba untuk realisasikan. Demikian guys, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Bye bye.